misalkan Oke. infeksi bakteri atau infeksi virus atau ada trauma. Oh, oke. Jadi ada Dokter sehat. Soalnya kan sekarang nih lagi naik lagi soal kasus baru, varian baru juga gitu kan ya. Yes. By the way, tapi sebenarnya hari ini kita nggak bakalan ngomongin soal varian baru ya. Ini ada hubungannya sama jatuh cinta, Dok. Iya sih. Iya kan? Hmm. Jatuh cinta. Suka sakit gitu, dada. Ya, Ada broken hubungannya heart. sih, broken heart. Yes. Iya. Hari ini kita bakal ngomongin soal nyeri dada kan, Dok? Ya, bener banget guys. Hari ini kita bahas tentang masalah nyeri dada Oke. atau bahasa Inggrisnya chest pain. Chest pain ya. Yes. Itu tolong digeser dong. Nah, geserin aja, hilangin. Nah, Nggak gini. Kan tadi lo bilang kata kita berdua kenapa ada yang geser-geser? Ini agak sedikit horor. biasa dong kita makhluk goib Oh iya sih. yang tadi diundang. Oh iya. Pulang minta diantar. Kadang pulangnya minta diongkosin. Nah itulah, itu makhluk gaib yang makhluk halus yang semi kasar. Semi kasar, Iya. bukan makhluk halus ya. Iya. Komennya semi-semi dong. Karena ada ongkosnya. Ada ongkos. Iya. Oke. By the way, apa tadi dalam istilah bahasa Inggris atau kedokterannya apa, Dok? Ya bahasa Inggrisnya chest pain dan nyeri dada. Oke, chest Nyeri pain. dada itu suatu keluhan di bagian dada, bisa kanan, kiri, tengah, atas, bawah gitu kan. Yang disebabkan oleh beberapa gangguan organ atau fungsi organ tertentu, guys. Itu ada hubungan sama jantung nggak sih, Dok? Nah, ini yang seru di sini. Jadi kan gini. Jadi kan di dada itu ada beberapa organ ya. Oke. Ada paru-paru, ada jantung sendiri, Oke. ya kan. Terus ada selaput parunya, terus itu ada beberapa tulang-tulang rusuk gitu kan. Oke. Yang berhubungan sama fungsi gerak. Nah, terus ada juga di agak bawah tuh ada lambung, ada empedu gitu kan di bagian dekat ulu hati terus Oke. kan. Nah, yang sebelah kanan dikit ada hati. Hepar. Hepar ya. Ya, kalau hati itu kan broken heart tadi ya. Iya. Ya, jadi saat ini memang kan kalau kadang-kadang yang harus kita waspadai adalah jadi nyeri dada itu ada beberapa yang paling sering itu disebabkan oleh pertama ya karena jantung sendiri. Oke. Serangan jantung kita sebutnya. Terus yang kedua radang juga bisa tuh, radang di paru-paru atau radang di selaput parunya. Kan paru-paru itu udah selaputnya. Oke. Nah, jadi bisa di paru-paru sendiri atau di selaput pembungkus paru tuh. Itu juga bisa jadi radang. Itu dari mana asalnya dia bisa radang itu? Ada suatu infeksi atau suatu gangguan. Oke. Ya bisa sumbatan, bisa infeksi bakteri, infeksi virus. Yang bikin dia jadi nyeri. Terus ada lagi dari lambung. Yang paling sering kan lambung itu kan dia agak sebelah kiri. Nah, cuman kan dia tuh keluhannya tuh di pas ulu hatinya kan. Karena memang daerah saraf itu di situ. Jadi itu juga mah kan pasti nyeri dada. Terus yang keempat adalah di tulang-tulang rusuk sendiri. Jadi nyeri pada tulang-tulang di rusuk tulang otot dada juga bisa muncul tuh nyeri. Itu biasanya karena aktivitas. Oke. Nah, kalau yang jantung tuh yang makanya gini. Jadi kalau kita nyeri dada, pertama kita harus titik nyerinya di mana? Emang Kanan, pindah kiri. enggak? Ya ada kanan, kiri, atas, bawah gitu kan. Oke. Kalau pada jantung biasanya dia seringnya di nyeri dada sebelah kiri. Sebelah kiri. Kayak ditekan gitu, kayak dihimpit truk kontainer gitu lah. Jangan gitu dong. Rasanya seperti itu gitu. Mirip-mirip. Sakit Ya, banget sakit gitu. banget. Oke. Terus ada kayak gangguan kayak nafas kayak ngap tengah-ngah gitu nafasnya. Oke. Terus kemudian dia yang nyerinya paling khas di sebelah kiri. Cuma biasanya di tengah atau di ulu hati juga. Jadi kadang-kadang orang yang serangan jantung tuh dikira sakit mah, itu jadi fatality, guys. Padahal kan itu gangguan di jantung. Nah, yang bedain kalau di jantung itu ketika kalian nyeri itu pertama kayak ditekan. Oke. Terus nafasnya jadi ada sesak nafas. Terus yang kedua denyut jantungnya berdebar kenceng. Jadi kayak orang kita lagi lari istirahat ya? tapi kayak orang lari gitu kan. Oke. Terus kemudian udah muncul keringat dingin. Ah. Nah, yang dulu kalau kita disebutnya masuk angin duduk. Oh, angin duduk. Angin duduk tuh. Nah, itu sebenarnya kan jadi kalau orang dulu disangka angin duduk, dikerokin Yeah. bablas. Padahal itu jantung. Jadi dia gitu. Jadi keluhannya begitu, guys. Jadi dan keringatan tuh segede-gede jagung kayak lo habis nguli. Oke. Yang bener-bener
Gitu lah gitu. Nah terus itu muncul Akhirnya gue tahu sebenarnya yang disebut dengan angin duduk adalah jantung gitu ya. jantung ya. Oke. Jadi Namanya itu angin mah kan nggak bisa duduk. Angin itu kan berhembus, Iya, bukan cuman gajah doang yang bisa duduk. itu loh. Yes. Artinya gini, ketika yang namanya angin duduk ini bisa dikategorikan adalah sebagai penyakit jantung. Nah. Oke ya dok ya. Heeh. Nah, kalau tadi penyebabnya banyak banget gitu kan, ada pembengkakan atau ada radang segala macam. Nah, selaput radangnya itu. Jadi pertanyaan begini, ada hubungannya sama stres nggak dok? Ada sih. Ada ya? Terutama kalau pada kan gini. Kan stres itu dia bisa menyebabkan beberapa penyakit ya. Oke. Maksudnya gini, kalau kita stres kan akan timbul radikal bebas yang akan mengalir dalam tubuh dan di sirkulasi darah. Nah itu kan bisa munculin beberapa penyakit. Pertama gangguan tekanan darah. Nah efeknya ya bisa ke jantung juga. Kalau kita punya resiko ya, ada penyumbatan misalkan. Terus kemudian ya bisa jadi karena faktor stres juga gitu loh. Oke. Mah pun dari stres bisa kan. Mah tuh yang pertama menimbulkan mah itu bukan karena nggak salah makan, tapi karena stres, karena stresor. Jadi ada hubungannya sama GERD. GERD itu tuh identik dengan stres. Karena kalau orang-orang GERD pasti orang-orang yang dengan stres tinggi pekerjaannya atau kehidupannya gitu. Jadi si stres itu dia memicu buat asam lambung tuh keluar lebih banyak, naik. Yes. Gitu. Oke. Masih banyak juga nih Abelisa soal penyebabnya dari nyeri dada itu apa aja sih? Ya tadi ada beberapa organ di dalam dada yang bisa timbul gangguan ya, yang nanti akan menimbulkan suatu nyeri. Kalau misalkan dari sisi jantung kan tadi sudah selesai, yes. Oke, kan ada tadi indikasinya dari paru-paru. Nah itu akibat dari apa? Nah, kalau di paru-paru sendiri pun tuh bisa timbul nyeri dada gitu kan, karena di balik organ dada itu ada paru-paru gitu kan, kanan sama kiri gitu kan. Nah itu bisa muncul ketika ada suatu peradangan di paru. Peradangan di paru disebabkan oleh beberapa infeksi, misalkan infeksi bakteri atau infeksi virus atau ada trauma. Jadi ada trauma itu maksudnya ada trauma dari luar gitu kan, ya benturan. Benturan. Gitu. Kalau selain benturan ada nggak dok? Selain benturan, misalkan merokok atau nanti itu peradangan ada kan? Itu dari kan namanya ada gangguan apa? Yang disebabkan karena polusi atau karena rokok ya, namanya bahasa Indonesia itu PPOK. Jadi penyakit paru obstruksi kronis. Nanti berapa puluh tahun kemudian, nggak semua sih, mungkin ada resikonya. Jadi ada sumbatan-sumbatan kecil-kecil di paru-paru yang menghambat udara di paru-paru itu buat bisa termobilisasi. Itu bisa, tapi nggak langsung seketika muncul, nggak sih? Enggak ya. Dan nggak semua orang juga. Maksudnya bisa muncul, cuman tidak semua terjadi, tergantung kondisi ya, eksersis segala macam kan. Ada orang yang merokok sama sekali nggak olahraga, ada orang mungkin yang olahraga ya, kan. Jadi cuman sih nanti setelah jangka panjang kalau di foto ronsen atau di CT scan nanti akan kelihatan. Nah banyak kejadian yang mungkin sampai meninggal gitu kan, orang-orang yang seperti ini. Salah satunya mungkin orang yang olahraga tadi yang disebutin, aktivitas yang cukup tinggi, tiba-tiba dia langsung nyeri dada ya dok ya. Dan itu banyak kejadian ya. Apakah itu faktornya emang dari olahraganya atau seperti apa ya dok? Nah itu biasanya itu karena paling sering kalau begitu tuh karena henti jantung. Jadi over exercise. Kan kadang-kadang kita ada yang pemain bola itu ya, lari-lari masih usia muda kan. Secara klinis kalau faktor resiko jantung mungkin kalau nggak ada keturunan usia muda hampir jarang. Tapi kalau ketika dia olahraga yang high impact atau berlebihan gitu ya, over exercise-nya bisa aja. Jadi suatu kelelahan otot jantung itu. Jadi ketika otot jantung lelah, terus suplai oksigen kan gini. Kalau kita olahraga high impact, kan itu kan kita olahraga yang ada dua fase. Ada fase kita yang narik nafas, ada fase keluarin nafas. Ada fase juga kita yang nahan nafas karena sifatnya anaerob namanya kan. Jadi itu muncul. Jadi ketika kita, makanya kan kalau kondisi fisik yang nggak fit itu bisa jadi anfal. Anfalnya ketika si otot jantungnya lelah berlebihan, terus kemudian suplai oksigen nggak cukup, ya bisa terjadi anfal di situ. Jadi henti jantung. Henti jantung nggak cepat ditanganin, selesai. Tapi kan memang agak susah dok. Maksudnya tuh artinya ketika posisi yang seperti itu gitu kan ya. Apakah memang cara penanganannya harus seperti apa gitu kan ya? Iya kalau yang begitu sih agak susah sih. Kan itu kan gini.
Jadi kan emang sampai saat ini kita nggak memprediksi kapan orang itu terjadi serangan jantung ya. Oke. Jadi kadang-kadang orang yang dengan kondisi kesehatannya bagus pun rajin check up pun kadang-kadang bisa muncul serangan kapan-kapan aja gitu loh. Itu yang sampai saat ini belum bisa diprediksi, tapi minimal diantisipasi. Nah, biasanya antisipasinya makanya saat ini kan ada dokter olahraga tuh. Jadi sekarang setiap beberapa klub-klub olahraga itu mereka ada petugas medisnya, baik dokter atau paramedis. Nanti memang fungsinya itu buat maintain tuh si kesehatan si atletnya tertentu itu. Jadi diantisipasi. Nanti setelah diantisipasi nanti muncul keluhan ya itu udah di luar wewenang mereka ya. Itu kan yang kita sulit prediksi. Oke. Itu udah jelas banget emang tidak bisa gitu kan. Sesuai di ketika emang kejadian seperti itu gitu kan. Cuman gini ya, Dok ya. Ini kan nyerangnya juga tidak hanya orang tua, anak muda juga ada ya. Bisa ya. Iya kan. Nah, cara pengecekannya harus seperti apa, Dok? Kalau misalkan, wah kita aman-aman aja nih gitu maksudnya, untuk mendiagnosanya gitu kan ya. Apakah memang harus rutinkah kita dicek soal, kalau nggak salah itu apa ya namanya, EKG ya, Dok ya? Nah di klinik Kujang ini ada nggak seperti konsep atau nggak medis seperti itu atau perawatan seperti itu? Ya ada banget guys. Jadi memang kejadian itu susah diprediksi. Tapi minimal kita ada antisipasi. Antisipasi itu buat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ya, kayak hal-hal tadi. Pertama screening dulu kan. Jadi screening tuh yang paling gampang kan dulu kita pernah bahas. Jadi sebelum kalian sakit sebaiknya kalian di check up. Jadi medical check up itu penting guys, terutama apalagi kalau kita usia sudah mulai 40 ke atas, terus kita banyak aktivitas yang bikin stres pekerjaannya, atau kita lifestyle kita kurang bagus, sebaiknya kita lakukan medical check up. Nanti sudah kan kelihatan tuh, nanti kan di ronsen, di elektrokardiogram, di EKG, nanti jantungnya dilihat kan, terus bahkan ya atau di treadmill bisa buat ngeliat adanya sumbatan atau nggak di jantungnya, gitu guys. Klinik Kujang itu bisa ya. Ya sama cek kolesterol. Kolesterol juga. Salah satu penyebabnya adalah plak-plak dalam darah yang bikin sumbatan-sumbatan itu. Tergantung, kalau dia di jantung, serangan jantung. Kalau dia di otak, ya stroke. Kalau dia di ginjal, gagal ginjal. Aduh, gitu guys. Jadi itu nanti kalau ketika kalian melakukan medical check up, nanti itu kan terscreening. Jadi ada mulai dari pemeriksaan fisik, di EKG, di ronsen, kemudian dicek laboratorium, termasuk yang lemak-lemak darah seperti itu. Tapi itu bisa sembuh nggak? Kalau belum terjadi kan ya bisa. Kalau sudah terjadi pun kan nanti bisa kita obatin di treatment. Pertama dengan merubah lifestyle. Jadi program kita ada di klinik itu kan kita ada namanya program Aku Sehat. Aku sehat, tubuhku kuat. Kayak Nova. Ya ada. Nanti itu tuh dari program konseling buat lifestyle, ada konseling gizi dan sebagainya guys. Nanti kalian bisa dipantau dari, nanti kita bikinin menu makanannya seperti apa, terus kemudian kalian kita maksudnya akan rutin tuh. Jadi kita nanti ada di klinik kita tuh kita nyediain beberapa tempat olahraga, salah satunya buat treadmill sama sepeda statis. Nah nanti kalian bisa datang tuh ke situ, nanti kalian olahraga, terus nanti kalian akan diukur tensi segala macam. Nanti di situ kalian akan dikonseling gizi juga. Konseling gizi. Ya komplit guys. Banyak banget berarti ya. Yes. Luar biasa loh. Tapi kalau ada yang nanya nih sama kita, sama dokter, Dok, kalau misalkan si nyerinya ini hilang muncul itu gimana ya? Si nyeri dadanya itu hilang muncul gitu. Ya, itu kan kalau nyeri dada itu kan tadi kan ada beberapa organ ya. Kalau dia nyerinya nyelkit nih, tapi dia sebentar hilang, sebentar muncul ya, bisa tuh karena biasanya karena organ gerak. Kamperkan itu banyak banget. Jadi, nah itu juga bisa karena tuh radang di selaput otot dadanya juga, di otot dadanya juga bisa. Terus kalau yang di jantung sendiri pun tadi itu nyerinya ada juga di jantung tuh yang minimal nyerinya. Jadi dia nyerinya lekit, tapi dia bertahan beberapa menit. Kan kadang-kadang gini, kalau kita misalkan kita habis aktivitas nih capek, nyeri sedikit nih, tapi beberapa detik hilang, itu normal apa. Tapi ketika nyerinya itu dia terus menerus, intensitasnya lama, maksudnya beberapa menit sampai setengah jam gitu ya, terus muncul lagi setengah jam lagi gitu kan. Nah muncul lagi terus di tempat yang sama, di dada kiri atau agak ke tengah, terus leher agak terasa kayak apa sih? Berat. Nah itu agak ngap, itu nanti kemungkinan sih kayaknya ada resiko ke sana. Jadi itu kan dari yang minimal. Yang paling beratnya adalah tadi tuh yang kayak ditimpa kontainer tadi itu. Ngerasain itu. Janganlah. Amit.
Terima kasih ya, barusan yang tadi tanya hilang muncul itu namanya dari anti segala macam gitu kan ya. Untuk si nyeri dada ini selain itu apa lagi? Selain menjaga pola makan gitu maksudnya, olahraga, meditasi, meditasi pernapasan, bisa yoga ya. Ya nggak juga sih, semua olahraga bagus ya. Iya. Gini jadi yang sebenarnya sih yang harus lebih aware buat teman-teman semuanya adalah ketika kalian ada keluhan nyeri dada, terus kemudian usia nih ya, usia kita udah resiko, misalkan udah hampir 40 tahun atau 40 tahun ke atas, atau kita punya faktor resiko komorbid, ada hipertensi, darah tinggi, ada riwayat gula segala macam, ada lemak darahnya tinggi, kolesterol dan sebagainya itu kan. Jadi karena lebih aware sih katanya, buat antisipasi jangan sampai sebenarnya gini, ketika penanganan cepat semuanya akan bisa terselamatkan prosesnya gitu kan. Jadi kan sekarang kan kalau jadi kejar-kejaran ketika kita kena serangan jantung tuh itu tuh kita tuh waktu tuh adalah benar-benar adalah emas waktu tuh. Jadi kita golden time tuh harus tercapai. Jadi dari mulai serangan sampai masuk ke rumah sakit sampai di treatment, bahkan ada yang dipasang ring gitu ya kalau yang jantung makan karena ada sumbatan. Itu ketika waktunya tuh tepat ya orangnya selamat. Banyak kok di kita juga di klinik Kujang banyak yang kita ada beberapa pasien yang mungkin lebih dari 10 orang yang begitu. Dan kita pas treatment. Jadi gini, karena dia muncul itu kadang-kadang gini, kalau alhamdulillahnya ketika kalian MCU di treadmill terus muncul nih ada gangguan atau ada sumbatan ketahuan sebelum kalian keluhan, itu lebih bersyukur. Karena kalian langsung nanti ke dokter jantung, nanti di treatment sembuh selesai. Tapi ketika kalian belum ada record, tapi keluhan tiba-tiba muncul nih, sebenarnya gini, itu keluhan nyeri dada kan muncul tuh nggak cuma pada saat yang fatal doang, pas mungkin dari beberapa hari kemudian udah kerasa. Jadi dada nggak enak, ngap, nyelekit hilang timbul yang sering-sering muncul gitu kan. Nah itu sebaiknya ketika ada muncul itu kalian ya berobat ke dokter. Nanti minimal kalian akan di screen dulu tuh, diperiksa segala macam. Jadi tentukan apa itu dari jantung atau organ lain, gitu kan. Jadi pokoknya lebih aware lah gitu kan. Apapun yang kalian rasakan, kalian segera konsultasi, terutama yang di bagian dada ya. Gitu. Bagian dada. Bukan cuma sakit hati doang. Tapi ya gitu Nov, kadang kan orang MCU tuh males ya. Ada orang yang parnoan gitu loh bro. Termasuk ada urusan sama dada tuh ngeri bro. Iya. Aduh, gue kenapa nih kira-kira gitu? Mungkin ya itu tadi karena memang apa ya Dok, kalau misalkan parnoan gitu ke MCU gitu. Lu kalau ingat masa lalu suka sakit dada nggak lu? Iya, gue tanya lu suka ingat masa lalu suka sakit dada nggak? Sakit lah. Iya, karena lu diputusin dulu. Jadi begini guys. Jadi ini kata-kata bijak. Jadi gini. Jadi makanya itu. Jadi karena sebenarnya paranoia itu gini sih, jadi biasanya orang-orang tuh takut ketahuan. Gini nih. Gini. Orang tuh ada beberapa orang yang takut kalau ketahuan sakit. Iya. Bukan orang lain, kadang-kadang diri sendiri pun, nanti kalau gua diperiksa, nanti gua ketahuan gua sakit ABC. Jadi kepikiran gitu ya. Iya, itu jadi pikiran. Jadi harusnya bagus ya. Ya, kan kadang-kadang saya juga sering ketemu beberapa pasien mereka begitu kan. Dok, nanti jadi ketahuan kalau dicek A. Nanti saya keluhannya satu, dicek ABCD jadi ABCD gitu kan. Ya itu kan ya, nah itulah jadi pemahaman seperti itu harus dihilangkan. Jadi ganti mindsetnya. Justru Bu, saya bilang Bapak Ibu sekalian, ketika kalianmu ketahuan tapi belum ada keluhan itu lebih baik. Bisa diantisipasi, di treatment dan sebagainya. Sejak dini ya. Nggak muncul lebih kompleks nantinya. Oke. Ini ada Ali Dok. Ini dia mau nanya. Dia punya keluhan dadanya agak sesak di bagian atas perut yang jarang terjadi. Itu kenapa ya Dok ya? Atas perut itu berarti mana? Di ulu hati ya? Iya, ini berarti ya. Nah ini kalau tergantung ya, kalau usia masih muda kan berarti kalau tadi kan kalau yang jantung udah kita jelasin di depan ya, berarti ada ciri-ciri tertentu kayak keringat dingin, jadi seperti ditekan, ada kayak kram di tulang leher sampai ke rahang gitu ya, terus berdebar. Tapi kalau kalian nyeri dada tapi misalkan kalian usianya nggak ada resiko segala macam gitu kan, terus itu juga kan ada nyeri dada yang disebabkan karena lambung tadi itu, yang GERD. Yang GERD ya. Nah itu GERD itu mirip kayak jantung sih. Jadi nyerinya tuh pas di ulu hati sampai ke atas, bahkan sampai ke dada tengah gitu, kayak panas gitu kan, merasa kayak kebakar gitu rasanya, sampai ke tenggorokan gitu kan. Ya itu mungkin bisa karena GERD-nya itu. Jadi bukan karena jantungnya sebenarnya ya. Bukan karena jantungnya gitu kan. Karena kalau cuma itu doang ya gitu kan. Tapi kalau misalkan udah minum obat manih nggak berkurang ya ke dokter. Nanti tetap pokoknya kita lebih baik negatif thinking dulu. Iya. Jadi karena nanti hasilnya akan positif. Nah, ini wawasan baru. Jadi
jadi kalau di medis itu ada istilah kalau kita berpikir lebih kita negatif thinking kan kita lebih aware. Oke. Ya, tapi untuk hasil yang positif. Maksudnya ketika kita lebih aware kan mungkin kita akan jadi lebih baik kesehatannya gitu loh. Itu. Jadi pokoknya segala sesuatu muncul ketika kalian 1-2 hari nggak hilang atau menurut nggak hilang. Nah, karena ya mirip-mirip soalnya. Kadang-kadang banyak orang serangan jantung dikira sakit mah. Karena gejalanya ada mual juga. Kan gini, rasa nyeri yang sangat mendalam itu tuh bisa menimbulkan mual. Ya kayak kemarin diputusin pacarnya kan mual muntah-muntah, mencret. Karena nyeri itu rasa nyeri yang sangat mendalam. Gitu ya. Oke. Ini satu lagi dok, namanya Iksan. Hai Iksan. Dok, kenapa kalau saya makan tempe goreng sama tahu itu suka dada nyeri ya dok dan sesek? Belum bayar itu. Iya. Karena tempe goreng sama tahu itu sama-sama dari kedelai. Terus? Ya. Jadi berantem di dalam. Bersaing gitu kan. Iya. Jadi kalau tempe kamu. Iya, jadi itu tuh sebenarnya mereka tuh orang yang sama, tapi hanya berkamuflase, yang satu jadi tempe, yang satu jadi tahu. Di belakangnya itu adalah seorang kedelai. Iya. Enggak sih. Ini Jadi bercanda. ya, gini. Kan jadi sebenarnya arahnya begini, kalau tempe sama tahu kan dia tuh makanan yang difermentasi. Yes, ya kan. Jadi poinnya adalah gorengan ya berarti ya. Yang digoreng gitu maksudnya. Nanti kita fermentasi dulu. Nanti ada step keduanya. Ya. Oke. Nah, jadi gini. Sorry Nova. Jadi biasanya gini. Jadi biasanya kan jadi si tempe sama tahu kan itu kan memang untuk jadi tempe atau tahu. Kan kedelai itu difermentasi. Iya. Ya kan. Nah, fermentasi kan itu kan ada beberapa. Jadi kan biasanya kalau yang fermentasi kan dia ada sedikit sifat asamnya itu loh. Oke. Nah, sifat asam itu yang bikin kalau kita makannya terlalu banyak ya bisa bikin kalau orang-orang punya GERD atau orang-orang punya asam lambung ya bisa muncul. Pertama, yang kedua diolahnya kan. Nah, ketika digoreng kan goreng itu kan minyak tuh. Minyak kan agak sulit dicerna di dalam lambung gitu kan. Ketika kita makan minyaknya berlebihan kan. Jadi buat mencerna minyak ini mungkin lambung butuh lebih ekstra kerjanya daripada yang direbus, yang lain lah gitu. Nah, itu karena jadi otomatis si lambung itu akan memperbanyak pengeluaran asam lambung tuh. Karena biar bisa mencernanya. Nah, itu. Kerja keras karena si kerja keras itu terus makanan yang dimakan mungkin ada mengandung asam dan sebagainya, jadi mabung. Bisa jadi sih. Tapi poinnya dari fermentasinya yang poinnya ada dari nyesek dadanya itu gimana? Ya karena gasnya itu dari berlebihan. Kan ketika gas lambung berlebihan, ya GERD itu kan orang GERD kan ada ngapnya gitu, ada kayak seseknya. Karena gas reflux gitu. Jadi tekanan baliknya berlebihan. Yes. Ada backflow gitu kalau knalpot mobil tuh. Tekanan balik. Iya. Tekanan balik ya. Yeah. Nah, jadi gini buat heavy listener juga kalau misalkan pengen lebih tahu feel-nya gitu kan ya. Tahap yang harus kamu lakukan adalah medical check up dulu ya dok ya. Pasti. Oke, nah di klinik Pupuk Kujang ini sekarang medical check up lagi promo nggak? Promo kita selalu promo every years. Yes. Apa aja nih yang promo dok? Kita promo, pokoknya jadi kalian nanti buat di screening jantung segala macam atau tidak ada, mungkin cukup only cuma 100.000, 100k doang udah bisa kok. Nanti di EKG. Sangat terjangkau ya. Yes, dari situ sampai 150 ribuan nanti ditambahin buat cek perlemakan, kolesterol dan sebagainya. Jadi minimal kalian kan kalau beli pulsa nih ya sebulan kan bisa 200-300 ribu nih buat nonton drakor, kan kayak baju gitu kan. Buat kesehatan susah. Sekarang kesehatan dong. Gitu ya. Jadi lebih baik ya disisihkan setengahnya buat kalian. Kan itu toh juga kan kalian nggak tiap bulan. Kalian beli pulsa 300.000 per bulan sanggup loh guys. Bener. Bener. Tapi kenapa kalian yang hanya 6 bulan sekali kalian ngeluarin uang mungkin hanya 150.000 6 bulan gitu loh. Berat gitu loh. Iya, ini gitu. investasi kesehatan. Ya, itu sangat disayangkan lah. Kan sehat itu ketika kalian sehat, rezeki itu akan mudah dicari karena kalian fisiknya sehat. Benar-benar. Sakit kan kamu keren ya benar. Apalagi dok yang promo di klinik Pupuk Kujang? Poli gigi sampai sekarang kita masih 50%. Poli gigi. Ya. Poli gigi ya. Bukan gratis satu, bukan cabut satu gratis satu ya. Itu orang rugi amat pak. Yang kayak gitu mah dok, nggak mau lah saya juga. Cabut satu gratis cabut satu. Kan kita ada scaling. Scaling ya. Ada bleaching. Ada kita punya guys. Bleaching juga. Ya, termasuk terapi. Fisioterapi always. Fisioterapi juga ada beberapa paket fisioterapi. Jadi mungkin dari 150.000 atau 250.000 itu nanti kalian bisa all in. Ada pakai beberapa alat yang berhubungan sama
sport injury bisa Betul. cedera olahraga atau death-threatening injury karena trauma dan sebagainya gitu kan. Siap. Bukan trauma karena patah hati ya gitu. Ini karena beda itu ceritanya. fungsi gerak. Oke. Yes. Biar Heru listener juga pada tahu alamatnya di mana, kalau enggak terus juga nomor teleponnya kemana dok, bisa diinfokan sama Heru listeners. Siapa tahu ada bisa denger ini tiba-tiba langsung dia medical check up ke klinik Pupu Kujang gitu. Ngajakin kita ya Nov, Hah? bareng-bareng sama kita. Iya maksudnya bareng-bareng. Iya, kalau apa alamatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 39 Dauan Cikampek. Jadi klinik Kujang itu ada 2 tempat guys. Ada klinik pertama itu di gerbang Kujang di depan di Oke. daerah Dauan. Ada yang di klinik utama. Kalian bisa lewat belakang yang pintu gerbang Kujang belakang, dua yang kayak KC atau yang depan juga bisa. Oke, Yang bisa. depan itu pertama itu memang kita itu BPJS kalian bisa masuk. Oke. Nah, kalau di utama asuransi segala macam bisa masuk. Jadi kita ada 2 tempat. Terus kemudian untuk nomor teleponnya mungkin teman-teman nanti udah pada tahu yang nanti bisa cek di IG-nya Oke. nomor teleponnya. Siap. Jadi kita nanti bisa layanin home service. Home service Kita juga juga ya? bisa. Tapi kalau yang asik. sekarang kan COVID mulai naik lagi nih. Hmm. Kalian takut datang berobat ke tempat kesehatan. Kalian bisa Stay home at home care aja. with me. Yeah. With us. With us, ya. Yes. Oke, thank you Dok Ma ya. Yo, thank you. Oke. Informasinya luar biasa Thank you banget. semuanya. Saatnya juga kita harus pamit dulu Benar. ya Dok Ma ya. Oke, banyak. Yo, see you guys. Nanti ketemu lagi besok. Alright. And always feel happy time with us. Goodbye, Assalamualaikum.